Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Popi Ismalina, MFDef PhD. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya Taufik Akbar, mahasiswa Magister Sains Ilmu Ekonomi angkatan 2019-2 akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Determinan Investasi Asing di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Baik, pada bagian pendahuluan, seperti yang kita ketahui, kedekatan jarak antara negara Singapura dengan Pulau Batam yang hanya sejauh 20 km dan dapat ditempuh menggunakan kapal feri selama 40 menit, membuat pemerintah Singapura maupun investor asing tidak ragu-ragu untuk menginvestasikan modalnya di Pulau Batam. Kemudian pada slide ini dapat kita lihat sejarah perjalanan ekonomi Batam, di mana perjalanan ekonomi Batam dimulai pada periode Otorita Batam pada tahun 1975 hingga 1998, di mana dalam periode ini Batam masih merupakan kawasan industri dengan status border zone. Namun ekonomi dapat tumbuh dalam 2 digit rata-rata 17%. Kemudian pada periode selanjutnya yaitu periode transisi dari Otorita Pengelolaan Batam yang sebelumnya dikelola oleh Otorita Batam menjadi dikelola oleh Badan Pengusahaan Batam, dan kemudian memasuki periode tahun 2001 hingga 2014, di mana pada periode ini periode mulai berlakunya otonomi daerah di Indonesia termasuk di Batam. Kemudian ini juga merupakan periode persiapan dan awal pelaksanaan FTZ. Nah, kemudian di periode selanjutnya yaitu periode 2015 hingga 2019, pada masa ini adalah mulai berjalannya FTZ secara efektif, dan di tahun 2019 adalah pengelolaan Batam di bawah BDP Batam dengan Wali Kota Batam sebagai ex officio Kepala BP Batam. Nah, perubahan regulasi dan kelembagaan di kawasan Batam ini sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Batam yang semula pernah tumbuh rata-rata 17% yang melampaui pertumbuhan ekonomi nasional pada saat itu, namun tidak pernah dapat kembali lagi ke rata-rata pertumbuhan tersebut hingga saat ini. Kemudian hal ini menunjukkan bahwa tata kelola dan kelembagaan yang baik berpengaruh signifikan dalam pertumbuhan ekonomi kawasan. Kemudian dapat kita lihat bahwa perkembangan investasi di Batam periode 2016 hingga 2021 mengalami pertumbuhan yang cukup naik dan turun, hingga di tahun 2021 komposisi investasi Batam sebesar 7,51 triliun itu bersumber dari investasi PMDN, dan investasi PMA hanya tumbuh sebesar 7,36 triliun atau sebesar 49%. Nilai investasi Batam pada tahun 2021 jika dilihat berdasarkan negara asal, Singapura masih menjadi juaranya. Dalam urutan 10 investor terbesar berdasarkan negara, Singapura menduduki posisi paling tinggi, kemudian Hong Kong menyusul di bawahnya, hingga di posisi 10 ada Swiss dengan nilai 8,76 miliar rupiah. Kemudian jika dilihat berdasarkan sektor selama kurun waktu tahun 2021, industri karet dan plastik merupakan sektor yang mendominasi investasi di Batam, dan yang terakhir yang jumlahnya relatif kecil adalah investasi di bidang perumahan, kawasan industri, dan perkantoran. Kemudian dapat kami sampaikan dalam penelitian ini bahwa sektor industri berkontribusi lebih dari 60% terhadap struktur ekonomi Batam. Hingga tahun 2021, jumlah kawasan industri di Batam sebanyak 22 kawasan yang tersebar di merata hampir di beberapa wilayah di Batam, dengan total PMA sebanyak 697 perusahaan. Perusahaan-perusahaan di kawasan industri ini tentunya masih berfokus pada industri manufaktur dan industri jasa.
Nah, pemerintah makin ke sini juga mencoba untuk memfokuskan industri yang ada di Batam pada fokus green industry atau pabrikan hijau yang menggunakan yang menggunakan teknologi tinggi. Kemudian rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Penelitian ini menganalisis determinan yang memengaruhi investasi pada kawasan industri di FTZ Batam dan mengidentifikasi kinerja FTZ Batam periode tahun 2017 hingga 2021. Penetapan Batam sebagai FTZ merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk menarik investasi asing yang prospektif. Dan tidak dapat dipungkiri eksistensi kawasan industri ini merupakan salah satu modal pendukung utama atas keberlangsungan dan keberlanjutan pelaksanaan FTZ di Batam. Sehingga Batam diharapkan mampu bersaing dengan kawasan serupa di Asia Pasifik. Namun, daya saing Batam masih belum dapat mengungguli daerah lain di Indonesia. Kemudian, terjadinya relokasi beberapa perusahaan asing dari kawasan industri Batam ke negara lain, seperti Malaysia, Vietnam, dan juga masih banyak terjadi permasalahan upah dan perburuan serta masalah sosial lainnya. Kemudian diikuti dengan menurunnya jumlah industri dan meningkatnya jumlah pemutusan hubungan kerja. Kemudian nilai impor yang lebih besar dibandingkan ekspor. Kemudian juga adanya inkonsistensi pengurusan perizinan, pertanahan, logistik cost yang masih cukup tinggi, kemudian penerapan aturan pajak daerah dan PPh badan, serta aturan impor barang konsumsi yang masih menjadi masalah di Batam. Kemudian yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah yang pertama, apakah yang menjadi determinan investasi asing ke wilayah FTZ Batam? Dan yang kedua, bagaimanakah kinerja Batam sebagai wilayah FTZ? Kemudian pada slide selanjutnya, motivasi dan tujuan penelitian bahwa terhadap Batam, pemerintah masih berharap Batam ini masih memberikan sesuatu yang beda di wilayah lain di Indonesia. Harapan pemerintah makin tinggi dalam beberapa kesempatan rapat pimpinan atau rapat koordinasi antara PP Batam dan Kemenko Perekonomian maupun Kemenko Maritim dan Investasi bahwa Batam merupakan kawasan super spesial namun tidak perkasa. Nilai investasi asing di Batam masih harus ditingkatkan. Sehingga Pak Luhut Binsar Panjaitan selalu menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi di Batam masih di bawah rata-rata. Jika dibandingkan dengan Morowali yang lokasinya middle of nowhere, pertumbuhan ekonominya dapat mencapai 17% di tahun 2020. Kemudian Menko Bidang Perekonomian, Bapak Erlangga Hartarto juga menyampaikan bahwa dibandingkan di Kendal, Batam masih agak tertinggal, padahal berada dalam gateway Singapura. Kemudian tujuan penelitian ini adalah yang pertama, tren realisasi FDI di FTZ Batam menunjukkan perkembangan yang baik, namun masih kalah dengan realisasi FDI di daerah lain yang tidak dapat fasilitas seperti Batam. Selanjutnya juga masih terbatasnya penelitian yang membuktikan keberhasilan FTZ Batam dalam hubungannya dengan realisasi FDI, di mana penelitian terdahulu dilakukan sebelum diterapkannya FTZ dan KIK di Batam. Sehingga diperlukan analisis faktor-faktor apa saja yang memengaruhi investasi asing ke wilayah FTZ Batam dan juga diperlukan identifikasi kinerja kawasan Batam sesuai dengan penetapan FTZ. Kemudian bab selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Berikut adalah rujukan utama dari penelitian-penelitian sebelumnya, di mana metode yang digunakan adalah metode analisis regresi dengan data dan sampel yang berupa kawasan industri, survei terhadap perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah KIK atau FTZ, kemudian juga variabelnya adalah variabel dependennya berupa realisasi FDI ataupun faktor-faktor penentu lokasi industri modern, rencana investasi, dan juga terkait produktivitas perusahaan. Kemudian teori mengenai investasi asing atau Foreign Direct Investment (FDI) berdasarkan yang kami rangkum dari OECD ke-96, LIM tahun 2001, KEFS tahun 2007, Dunning dan London tahun 2008, Franco tahun 2013, Krugman et al. Tahun 2018 bahwa investasi asing merupakan sejumlah penanaman modal dalam jangka panjang ke sebuah perusahaan di negara lain. Arus modal internasional
di mana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya di negara lain. Kemudian penanaman modal langsung untuk membantu pertumbuhan ekonomi dan membina sektor non-migas yang berdasarkan di tingkat nasional. Sehingga tidak hanya mencakup transfer kepemilikan dari dalam negeri menjadi kepemilikan asing, melainkan juga mekanisme yang memungkinkan investor asing untuk mempelajari manajemen dan kontrol dari perusahaan dalam negeri, khususnya dalam corporate governance mechanism. Selanjutnya, mengenai dampak investasi asing, kami rangkum dari Oliveira 2001, Schenker dan Luo tahun 2004, Cinkota et al. Tahun 2011, Hill dan Holt tahun 2020, bahwa dampak positif dari investasi asing adalah yang pertama adanya pembentukan modal, kemudian diharapkan terjadi alih teknologi atau keterampilan manajerial, kemudian jaringan dan perusahaan lokal akan terbentuk, dan juga neraca pembayaran yang menguntungkan dan pertumbuhan ekonomi, kemudian adanya penciptaan lapangan kerja baru, kemudian juga pengembangan keterampilan tingkat lanjut dan produktivitas yang lebih tinggi, serta peningkatan kinerja inovasi. Sementara di sisi lain, dampak negatif dari investasi asing adalah adanya konsentrasi dan ketergantungan sektoral pada beberapa sektor atau bahkan perusahaan. Dan kemudian cenderung terjadi peningkatan impor, adanya repatriasi keuntungan, dan lebih menguras otak, kemudian tidak menutup kemungkinan terjadinya ketimpangan pendapatan upah, dan kemudian juga akan timbul masalah-masalah lingkungan serta persaingan kebijakan. Kemudian selanjutnya tinjauan Pustlaka mengenai klaster dan aglomerasi industri, bahwa yang menjadi pertimbangan dalam penentuan lokasi industri ada yang pertama, seperti yang disampaikan Weber tahun 1929 dan Porter tahun 2008, adalah bahwa pertimbangan penentuan lokasi industri ada yang pertama adalah biaya transportasi, kedua ketersediaan pekerja dan upah murah, aglomerasi yang menjamin kedekatannya dengan pasar setelah dukungan dari perusahaan lokal, dan juga berkumpulnya industri dengan berbagai institusi seperti universitas dan unit pelayanan pemerintah. Di sisi lain, dengan adanya klaster dan aglomerasi ini, tentunya pemerintah akan memberikan insentif, di mana menurut Nasar Cuk dan Uminski tahun 2018, bahwa insentif FTZ atau KEK ini memengaruhi perusahaan-perusahaan di sekitar kawasan, sehingga perusahaan tersebut merelokasi kegiatan ekonominya dari luar kawasan ke dalam kawasan. Dan juga menurut Agarwal tahun 2012, bahwa FTZ atau KEK yang menawarkan skema insentif sebagai pusat bisnis, logistik, dan keuangan regional lebih sukses daripada FTZ atau KEK yang hanya menawarkan skema insentif hanya untuk ekspor. Selanjutnya, dampak klaster ekonomi, klaster atau aglomerasi dan KEK mendorong terciptanya daerah industri baru sebagai pertumbuhan ekonomi di sebuah daerah, dan juga melalui adanya klaster dan aglomerasi ini, potensi ekonomi di suatu daerah diharapkan lebih dapat meningkatkan perekonomian daerah. Kemudian dapat juga diharapkan mendorong produksi, ekspor, dan aset perusahaan dikarenakan adanya efek aglomerasi dan produktivitas tenaga kerja yang tinggi. Kemudian juga perusahaan memanfaatkan lokasi dan fasilitas KIK untuk berproduksi dengan biaya rendah. Kemudian produktivitas tenaga kerja yang tinggi, dan juga KIK membuat biaya hidup makin besar, namun kenaikan biaya hidup tidak sebesar kenaikan upah pekerja. Di sisi lain, KIK tidak signifikan memengaruhi jumlah perusahaan di kawasan dan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah yang sudah maju, dikarenakan lemahnya laju investasi dan laju penurunan pengangguran. Selanjutnya, mengenai Export Processing Zone, yang merupakan model awal kawasan ekonomi khusus atau KEK, berdasarkan data yang kami himpun dari World Bank tahun 2011, bahwa KEK ini dimulai pada tahun 1960-an di Taiwan, China, dan India. Kemudian berkembang di Korea Selatan, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Singapura, Irlandia, Uni Emirat Arab, Meksiko, dan Sri Lanka di tahun 70 hingga 80-an. Dan hingga tahun 2019, menurut data UNCTAD, terdapat 147 negara dengan jumlah 5.400 KIK, dan 75%-nya berada di Asia. Karena memang kawasan bebas ini merupakan strategi yang diakui secara luas, secara khusus digunakan oleh negara-negara berkembang sebagai instrumen yang bertujuan untuk menarik investasi asing langsung, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mendorong produksi industri, selain menciptakan lapangan kerja dan juga mempromosikan diversifikasi agenda ekspor negara tersebut. Kemudian FTZ Batam, bahwa di sini dapat kita lihat ada
pertama adanya dukungan pemerintah berupa insentif-insentif seperti pembebasan biaya masuk atas mesin peralatan, bahan baku, dan suku cadang yang diimpor untuk keperluan produksi yang berorientasi ekspor, adanya pembebasan PPN, PPNBM, kemudian ada pembebasan PPH, ada juga fasilitas GSP, ya, di mana diberikan pemotongan biaya masuk impor terhadap produk ekspor negara penerima, dan juga adanya perjanjian dengan 56 negara untuk menghindari pajak berganda. Kemudian di Batam sendiri biaya investasinya kompetitif, terutama untuk industri yang berorientasi ekspor. Selain itu di Batam juga terdapat keamanan dan kenyamanan, di mana lingkungannya juga bersih dan sehat dengan pembagian yang seimbang antara daerah hijau dengan daerah industri. Kemudian FTZ Batam juga didukung dengan fasilitas-fasilitas yang modern, bandara internasional dengan landasan pacu terpanjang di Indonesia sepanjang 4.025 km, adanya 5 pelabuhan internasional penumpang, 4 pelabuhan kargo, 6 jembatan penghubung antara Pulau Batam, Rempang, dan Galang. Kemudian tersedia 7 waduk yang dapat memenuhi kebutuhan industri dan konsumen dengan kapasitas terpasang 3.535 liter per detik. Kemudian kapasitas listrik terpasang sebesar 538,95 MW dan terus dikembangkan. Dan saat ini terdapat 1.670 km jalan yang sudah terbangun. Kemudian pada bagian selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, regresi data panel, dan analisis statistik deskriptif dengan proporsional variabel. Yang pertama adalah FDI, realisasi investasi asing di 10 kawasan industri. Kemudian ada tarif sewa lahan pada masing-masing kawasan industri. Kemudian variabel selanjutnya adalah total tenaga kerja pada masing-masing kawasan industri. Kemudian tarif biaya perawatan atau maintenance fee pada masing-masing kawasan industri. Selanjutnya ada jumlah tenan dalam kawasan, ada luas kawasan industri, kemudian variabel lama beroperasi kawasan industri, dan juga ada traveling time to airport. Variabel selanjutnya adalah traveling time to seaport dan traveling time to shopping center. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada yang pertama bersumber dari BP Batam, di mana BP Batam juga memiliki tim task force yang khusus bekerja untuk mendapatkan data mengenai realisasi investasi, kemudian juga data yang bersumber dari Kementerian Investasi atau BKPM, dan juga BPS Kota Batam. Model penelitian yang kami gunakan merujuk model yang digunakan oleh Nguyen 2006, Zainuddin tahun 2012, Nazarudin Miskin 2018, sebagaimana model penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Kemudian yang menjadi alat analisis, yang pertama alat analisis digunakan pada regresi data panel. Banyaknya pengamatan atau data dalam analisis regresi ini ada sebanyak 50 observasi terdiri dari 10 kawasan industri selama periode tahun 2017 hingga 2021, dan terdapat 9 variabel yang dianalisis memengaruhi variabel independen nilai investasi asing FDI, yaitu yang pertama luas kawasan, tarif sewa lahan, biaya maintenance, total tenaga kerja, jumlah tenan, lama beroperasi, traveling time to airport, to seaport, dan to shopping. Kemudian estimasi parameter model data panel menggunakan common effect model, fixed effect model, random effect model, dan kemudian uji pemilihan model regresi data panel menggunakan uji show dan uji Hostman. Selanjutnya yang kedua ada analisis statistik deskriptif. Analisis ini kami gunakan untuk mengukur kinerja FTZ yang dilakukan melalui penilaian atau scoring berdasarkan kajian penyusunan indikator tipologi dan indikator kinerja pengembangan kawasan strategis nasional bidang ekonomi Indonesia yang dirilis oleh Bappenas pada tahun 2008, di mana terdapat 5 indikator penilaian kinerja penerapan FTZ, yaitu yang pertama kinerja proses pengembangan FTZ, yang kedua kinerja output pengembangan FTZ, ketiga kinerja sasaran pengembangan FTZ, yang keempat kinerja tujuan pengembangan FTZ, dan yang kelima kinerja dampak pengembangan FTZ. Bagian keempat yaitu hasil dan pembahasan melalui regresi data panel. Hasilnya adalah yang pertama, berdasarkan hasil regresi menunjukkan bahwa terdapat nilai konstansa sebesar 687.092,8, artinya jika variabel independen lainnya nilainya tetap atau konstan, maka nilai tingkat probabilitas yang diukur dengan FBI adalah sebesar 687.092,8 USD.
Kemudian koefisien regresi total tenaga kerja atau LBR sebesar minus 72519, artinya setiap peningkatan satu tenaga kerja akan menurunkan probabilitas yang diukur dengan FDI sebesar 72.519 USD dengan asumsi kondisi variabel independen lainnya nilainya tetap atau konstan, sehingga semakin meningkat total tenaga kerja maka pengungkapan probabilitas yang dapat diukur FDI akan semakin turun, begitupun sebaliknya. Kemudian koefisien regresi jumlah tenan sebesar minus 3357,15, artinya setiap peningkatan satu unit tenan akan menurunkan probabilitas yang diukur dengan FDS sebesar 3357,15 USD dengan asumsi kondisi variabel independen lain nilainya tetap atau konstan, sehingga semakin meningkat unit tenan maka pengungkapan probabilitas yang dapat diukur FDI akan semakin turun, begitu juga sebaliknya. Dan koefisien regresi lama beroperasi sebesar 21760,71, artinya setiap peningkatan satu tahun lama beroperasi akan meningkatkan probabilitas yang diukur dengan FDS sebesar 21760,71 USD dengan asumsi kondisi variabel independen lainnya nilainya tetap atau konstan, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin lama kawasan industri beroperasi maka pengungkapan probabilitas yang dapat diukur FDI-nya akan semakin naik. Kemudian implikasi kebijakan dari hasil regresi data panel, yang pertama adalah bahwa jumlah pekerja di perusahaan berhubungan negatif dengan peningkatan FDI. Hal ini kemungkinan karena yang pertama perusahaan-perusahaan di kawasan industri umumnya menggunakan tenaga kerja tidak terampil untuk mengoperasikan mesin. Di mana sebagian besar perusahaan di Batam hingga saat ini fokus pada aktivitas padat karya seperti perakitan produk yang tidak memerlukan kegiatan inovasi, penelitian dan pengembangan produk atau research and development. Aktivitas R&D pada sebagian besar perusahaan yang berada di Batam masih dilakukan di kantor pusat perusahaan negara asal seperti Singapura. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir banyak industri manufaktur yang pindah dari Batam ke luar negeri. Nah, keterampilan tenaga kerja yang rendah dan tingginya tingkat pertumbuhan upah tenaga kerja tahunan dapat menjelaskan hal ini, di mana keputusan investor untuk menempatkan perusahaan di negara-negara yang biaya tenaga kerja lebih murah seperti Vietnam dan Cina membuat mereka beralih dari Batam menuju Vietnam dan Cina. Kemudian pemerintah selaku pemberi izin hanya mengutamakan investasi atau investor yang bergerak di bidang industri yang tidak membutuhkan tenaga kerja yang bersifat padat karya. Hal ini sejalan dengan hasil kajiannya Frost and Sullivan tahun 2021, di mana arah kebijakan untuk pemilihan jenis industri di Batam adalah industri padat teknologi dan padat modal. Kemudian implikasi kebijakan selanjutnya adalah bahwa semakin meningkat jumlah tenan atau penyewa di kawasan industri, maka probabilitas FDI akan semakin turun, begitu juga sebaliknya. Hal ini dapat terjadi karena dalam periode penelitian beberapa kawasan industri tenan atau penyewa yang masuk masih didominasi oleh UMKM atau PMDM. Jadi apabila dihitung secara keseluruhan maka nilai investasi di wilayah FTZ Batam tinggi. Namun jika dizonasikan per kawasan industri, terlihat bahwa proporsi PMDN lebih banyak dibandingkan PMA. Kemudian pemberian insentif fiskal seperti tax holiday, tax allowance, dan keringanan pajak lainnya belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh investor PMA. Pemerintah harus dapat memformulasikan insentif lain yang lebih atraktif bagi calon investor asing. Kemudian implikasi selanjutnya adalah semakin lama kawasan industri beroperasi, maka probabilitas FDI akan semakin naik. Hal ini dimungkinkan karena adanya jangka waktu sewa lahan di kawasan industri, khususnya di wilayah FTZ Batam yang relatif panjang, dengan skema 30 plus 20 plus 30 tahun atau selama 80 tahun, yang kemudian membuat investor terus menambah modalnya dalam bentuk FDI. Kemudian hasil selanjutnya adalah mengenai penilaian kinerja penerapan FTZ. Dapat dilihat bahwa melalui 5 kinerja tadi, 5 kinerja penilaian penerapan FTZ, bahwa total skor yang diperoleh adalah sebesar 60% kinerja FTZ. 5. Simpulan dan implikasi. Yang pertama yang dapat kami simpulkan adalah bahwa hasil analisis regresi menunjukkan
variabel total tenaga kerja, jumlah tenan, dan nama beroperasi kawasan industri secara statistik signifikan memengaruhi aliran investasi asing di Batam. Kali ini dapat dilihat bahwa perusahaan yang berinvestasi berubah menjadi lebih padat modal dan tidak terlalu padat karya. Kemudian dalam produk penelitian, beberapa tenan atau penyewa yang masuk didominasi oleh UMKM yang kemudian apabila dihitung secara keseluruhan maka nilai investasi di wilayah Batam di wilayah FTZ Batam tinggi. Namun jika dizonasikan per kawasan industri terlihat bahwa uh, porsi PMA masih lebih sedikit dibanding porsinya PMDN. Kemudian tarif sewa lahan dengan jangka waktu yang relatif panjang, skema selama 5 tahun dengan skema 30 dapat diperpanjang 20 tahun dan 30 tahun lagi, itu menjadi salah satu jaminan keberlangsungan usaha. Simpulan yang kedua yaitu variabel luas kawasan, variabel tarif sewa lahan, biaya maintenance, traveling time to airport, traveling time to seaport, traveling time to shopping center tidak signifikan memengaruhi aliran investasi asing di Batam. Yang ketiga, selama kurun waktu antara 2009 hingga 2021, kinerja FTZ Batam berada pada nilai 60% dari 100% yang artinya masih belum mencapai target yang diharapkan sebagai wilayah FTZ. Nilai indikator kinerja yang rendah adalah kinerja dampak sebesar 20% dan kinerja tujuan sebesar 50%. Hal ini dapat dilihat dari nilai pendapatan daerah, jumlah tenaga kerja, dan pendapatan pajak pertambahan nilai yang menurun, serta nilai impor yang lebih besar dari ekspor, sehingga menyebabkan berkurangnya pendapatan dari sektor pajak dan PAD. Kemudian, rekomendasi kebijakan yang pertama, diperlukan kebijakan atau dukungan insentif non-fiskal yang lebih untuk menjadi solusi bagi masalah yang dihadapi para investor yang cenderung berada pada bagian hulu dan tengah kegiatan investasi. Kemudian dibandingkan dengan insentif fiskal yang ditawarkan, seperti pembebasan biaya masuk, pembebasan PPN, pembebasan PPNBM, dan cukai, calon investor maupun investor asing lebih membutuhkan dukungan insentif non-fiskal seperti kemudahan proses perizinan, proses perizinan yang transparan, akuntabel, kecepatan, dan ketepatan. Kemudian diperlukan juga kemudian pemenuhan ketersediaan bahan baku, pasokan energi, dan juga kemudahan dalam menerima atau mendapatkan alokasi lahan. Rekomendasi yang kedua adalah diperlukan kebijakan terkait produktivitas dan tingkat kompetensi tenaga kerja Batam. Batam menjadi tempat yang efisien untuk berinvestasi dengan tenaga kerjanya yang melimpah, namun produktivitasnya rendah. Dalam artian kualitas FDM yang ada belum optimal, sehingga menjadikan upah yang diterima oleh pekerja menjadi rendah. Secara umum, kualitas tenaga kerja Kota Batam masih dianggap belum memenuhi standar, karena dapat terlihat dari masih banyaknya tenaga kerja asing atau ekspatriat pada kawasan industri yang menempati pos-pos atau posisi kunci di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di berbagai kawasan industri di Batam. Baik, demikian presentasi tesis saya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Atas segala kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.